kasus-kasus penolakan ataupun sihir. Nih, kan halo. Berkomunikasi dengan sosok-sosok yang ada di sini karena agak ini ya. Ini ada yang ularnya ada, terus mungkin perawakannya kayak ratu gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam teman-teman semua. Malam ini kami dari tim Stasiun Hantu kembali melakukan perjalanan malam atau yang bisa kita bilang penelusuran di salah satu daerah di Jawa Barat. Jadi kita akan melakukan mungkin ingin menguak sejarah ataupun cerita tentang pembangunan salah satu tol di Jawa Barat yang konon katanya dulu sempat menjadi sengketa antara pemerintah dengan penguasa di masa Orde Baru ya. Jadi malam ini Mas Yosi mungkin nanti ada sedikit ini ya, penguakan sejarah atau Ya, medomisasi segala macam. lalu sebelum ini ada sih, tapi mungkin itu di era 1987 atau 1992 kemungkinan di antara jarak Berarti segitu lah, Mas. sebelum pembangunan tol ini ya. Sebelum ada cerita memang dari sengketa itu, cuman ada lagi cerita menariknya jauh di masa sebelum itu. Oh, jadi sejarah sebelum tol ini dibangun. Ya, Oh. jadi dulunya tempat ini memang apa dan kenapa dan seperti apa nanti mungkin lebih menarik lah. Oh. Dan salah satu fakta juga tentang pembangunan tol ini bahwa dulu ada pembongkaran ratusan makam untuk dilewati jalan tol ini. Jadi mungkin dari sisi itu kita bisa menarik cerita juga tentang seperti apa kondisi di saat itu. Apakah dari sisi spiritual atau dari sisi, kalau saya bilang arwah, mungkin arwah mereka itu ada penolakan atau seperti apa. Atau mungkin bisa juga di pembangunan tol ini ada semacam tumbal ya, karena biasanya di beberapa bangunan-bangunan di Indonesia itu sering dikaitkan dengan tumbal. Dan tumbal itu sendiri mungkin sudah dimulai sejak zaman Belanda ya, Ya, pas pembangunan jembatan segala macam. Ada juga dari sisi sejarah di sini pernah ada suatu yang namanya tempat ya, tapi bukan rumah ataupun gedung, melainkan seperti tempat yang sering disinggahi, cuman belum tahu itu apa, tapi kesannya itu darah. Oh, jadi Kesannya ada ya. sebuah misteri lah ya. Ya, Ada kecium bau darah segala macam. bukan darah nih, cuman lebih kepada dari Pertumpahan darah gitu. bukan pertumpahan darah. Kalau pertumpahan darah kan tentu kayak perang gitu ya. Tapi bukan kayak emang sengaja tangisan, terus energi-energi negatif yang lumayan ya, aku bilang. Oh, berarti di sini banyak energi negatif ya? Bukan banyak, tapi lebih tepatnya ada suatu lokasi yang dimana itu sangat dominan lah di situ. Entah itu apa, masih belum tahu. Di sekitar tol ini. Ya, di sekitar inilah. Jadi mungkin malam ini kita akan banyak bercerita ya tentang sejarah, kasus-kasus penolakan ataupun jejak-jejak misteri seperti sihir, santet. Karena kan di pembangunan tol ini banyak gejolak yang terjadi tuh antara penguasa-penguasa tuh. Ya. Jadi ada pro kontra lah di antara mereka. Gitu ya mungkin ya Mas Yosi. Ya, ini seperti itu dulu lah. Jadi kami juga sempat ngobrol dengan warga sekitar. Katanya ini ada terowongan. Dulunya tuh katanya lampunya belum nyala. Jadi setiap orang luar yang melintas itu sering dapat gangguan dari makhluk-makhluk halus yang ada di sini. Kalau menurut cerita warga tadi, katanya sosoknya itu Mr. P katanya. Ya, Mr. P. Mr. P. Itulah. Nah, mungkin itu salah satu
topik yang bakal kita angkat pada malam ini ya. Kenapa si Mr. P itu suka muncul dan mengganggu orang lain. Mungkin ada sesuatu, entah dia nggak suka dengan pembangunan. Tapi kalau misal dia nggak suka, itu nggak bisa juga kita bilang nggak suka. Karena ini kan akses manusia, ya, akses manusia. Dan Jadi, sebelumnya ini kan hutan. Iya, so katanya sebelumnya ini hutan semua. Dan ada beberapa makam yang di sini yang sempat dipindahkan. Bisa mulai ini menarik informasi dari itu. Iya ya, ada sesuatu gini. Mungkin bisa dikasih lihat dulu Mas ininya. Terowongannya. Ini kalau dilihat kasat mata itu secara tampak mata itu mungkin kayak udah kayak terowongan, ada lampu, sering lalu lalang itu motor. Tapi sebelumnya ini tuh kayak ini loh Mas, tahu pohon yang bercabang tapi yang kayak bentuk gini tuh loh, tanpa sengaja ya. Oh, yang kayak kubah gitu. Ya kayak kubah. Dan tapi di situ kayak ada pasung, bukan pasung, kayu yang ditancap. Jadi gini, ini kalau mungkin saya di sini, ini pohon nih, segini nih pohon. Nah, ini di sini nih, ditancapin di sini nih, ditancapin gini. Buat itu fungsinya buat apa? Enggak, biasanya yang kayak gitu tuh kan kayak satu penanda, yang kedua itu buat apa sih namanya, paku ya aku bilangnya. Kayak paku bumi gitu ya. Paku bumi itu kan biasanya nggak nampak. Tapi ini bukan paku kayak biasa, cuman kayak ditancepin paku, adalah istilahnya, cuman saya nggak bisa bilang ya. Itu fungsinya buat apa biasanya itu? Itu fungsinya buat apa biasanya Mas Yosi? Fungsinya itu biasanya yang kayak gitu-gitu tuh, satu, kalau di tempat ini pernah bersemayam seseorang, yang kedua tempat ini buat persembahan, dan yang ketiga tempat ini mungkin makam apa, tapi lebih kesannya tuh kayak disakralkan. Nah, berarti banyak yang bertapa. Maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Mas Yosi sedang melakukan ini teman-teman ya, mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok-sosok yang mungkin biasa nampak di terowongan ini, yang mengganggu ataupun memperlihatkan wujudnya ketika orang luar itu melintas. Semoga kita bisa dapat informasi dari Mas Yosi. Jadi ini Mas, tempat saya berdiri ini, saya berdiri sekarang ini, di mana di paku itu, bukan paku ya, kayak kayu itu ditancapin. Kayunya itu nggak. Itu siapa yang nancapkan? Yang nancap itu ada orang dulu ya, nggak mau disebut. yang disebut orangnya tuh pokoknya gede, perawakannya gede, gagah. Manusia, masih manusia, gagah, tapi dia dituakan oleh makhluk sekitar, tapi bukan manusia. Yang menghormati mungkin ya. Menghormati, ya. Berarti dia semacam ini ya, apa sih istilahnya? Penjaga lah mungkin ya. Dengar nggak? Yang suara yang nyanyi. Iya. Itu sosoknya apa tuh yang gini? Jadi tadi teman-teman ada suara yang kayak apa? Lantunan-lantunan gitu ya, kayak orang-orang nyanyi. Saya nggak mau nyebut tanggalnya karena takutnya saya salah. Itu saya tadi nyanyi atau nangis dia tuh? Saya nggak mau nyebut tahunnya dulu. Itu nanti saya bahas. Saya nggak mau nyebut tahunnya dulu. Masih di era sebelum kita merdeka, lebih tepatnya kayak masih zaman Belanda atau apa. Mungkin jarak dari 1 meter nih, dari saya berdiri 1 meter kok sorot sana ya. Sorot sana itu tuh pernah yang namanya di sini, area sekitar ini, hutan ini dipakai untuk kayak, mohon maaf ya, kayak tempat mungkin pembuangan. Enggak tempat gini. Asusila gitu. Asusila. Tapi asusilanya itu bukan di sini. Jadi habis asusila ditarik ke sini, dipasung. Oh, berarti di sini tempat eksekusi gitu. Tapi ya? Zaman Belanda. Dipasungnya itu bukan dalam artian memang untuk
apa namanya untuk tumbal atau nggak emang dipasung aja. Cuma dikasih makan itu kayak cuman ya udah air. Kadang rebutan mereka. Dipasung dia berarti ya? Ada beberapa yang dipasung, ada yang beberapa diikat gini nih. Oh. Jadi dia posisinya duduk begini, gini nih. Itu diikat gini. Oh. Itu dia. Nah, ada salah satu sosok di sini yang ingin berkomunikasi tapi takut. Malu gitu ya mungkin ya. Karena di situ itu ada yang namanya yang lebih dominan, tapi dia tidak berwujud. Karena gini, dua sosok yang sudah berwujud ditambah satu sosok yang lebih dominan, mereka ini bisa ngikutin yang dominan. Tapi yang dominan ini nanti tidak berbentuk dalam artian itu bisa berbentuk apa aja. Sana kayak gitu dong. Apa? Sosok apa yang di situ? Hah? Yang tadi itu suara Iya kayak ngelantunkan nada gitu dia. sebenarnya nggak ngelantun, kesannya lebih Atau kayak nangis gitu, sedih karena tersiksa dan tidak pernah ditemuin sama apa karena dia tuh ketimbun. Dia ketimbun sengaja atau? Jadi yang dipasung itu, yang meninggal itu ya ditaruh dilempar di Hutan ini? lubang lah, digalikan lubang, ditanam semua ditutup di sana. Oh, nggak dimakamkan secara Iya, secara tidak. Secara adat, secara agama. Ada yang melakukan asusila. Itu sosoknya perempuan berarti ya? Perempuan. Apa sih kalau zaman dulu tuh kalau yang ini, yang paling cantik lah, kembang desa lah kasarnya mungkin gitu ya. Kembang desa lah mas sebutannya. Tapi si kembang desa ini menyukai salah satu wanita kulit putih atau kita bilang bahasa Jawanya itu londo. Londo. Ya, londo lah kasarnya. Londo ini dihasut lah sama teman-temannya itu. Mungkin si cewek ini nanti gimana karena dia salah satu kita bilang lah kembang desa yang dimana itu banyak orang lah yang pasti suka lah ya. Akhirnya mereka melakukan asusila. Tapi rame-rame kepada si perempuan desa ini. Ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Itu di zaman Belanda berarti Di zaman itu dan yang paling berkesan buat pribadi itu, ayo mas ikut mas. Kita kesana lagi ya? Sambil ngerokok ya. Nah, sini udah tengah sini aja nih tengah sini. Tapi emang auranya agak hangat di sini ya? Iya, nggak sini lagi. Oh, majuan lagi? Di sini biasanya si sosok itu muncul nih. Di mana? Di sini? Ya. Sosok apa dia tuh yang sering muncul di sini? Sosok Mrs. K. Oh, Mrs. ya kita sebut Mrs. ya. Mrs. K. Ini ya. Biasanya kalau cicak, kita ambil filosofi ya. Lek wong Jawa ngomong kuwi biasane lek cicak wis munyi biasane panglima apa pang pitu iku biasane ono disambut karo suara sing liya biasane. artinya apa tuh mas? Artinya itu biar kata orang Jawa ya, orang tua-tua zaman dulu, kalau biasanya kita di suatu tempat yang kesannya agak seram ataupun gelap ataupun jarang disinggah sama manusia, itu biasanya ada sosok ya yang tinggal gitu. ya itu kata-kata orang Jawa-Jawa zaman dulu. Di sini nih biasanya digantungkan di sini nih. Tiding. Di sini? Ya, masa sini agak sini. Nah, di sini nih. Nah, kan halo. Di sini. Oh iya ini ya. Ya, ini kan rongga. Tembusan ke atas tolnya ini ya. Ini tembus ke atas tolnya berarti ya. Oh berarti dia sering gantung di sini. Jadi ada informasi baru nih teman-teman bahwa di tempat ini ada salah satu orang yang pernah dipasung itu sampai dia meninggal gitu. Itu dia perempuan apa laki-laki mas? Perempuan telanjang dengan disabut kain biasa. Kain orang desa itu loh mas, yang kalau kasarnya kita buka ya laki-laki udah ini telanjang gitu. Pakaian dalam lah atau ininya lah bagian organ-organ intimnya. Berarti dia sering duduk-duduk di atas sini mungkin ya?
ya mungkin kalau orang lihat tuh kayak ada kaki lah kalau bisa dibilang. Oh, sering gantung-gantung di sini. Oh berarti saya baru lihat sih kalau ini ada rongga. Tadi nggak merhatiin waktu pas lewat. Jadi Mas Yosi kembali melakukan suatu komunikasi. Semoga kita bisa dapat informasi terbaru lagi dari ini tentang tempat ini. Karena memang agak ini ya. Ini ada yang sosok ini itu mungkin penua salah satu makam. Ini balik lagi ke era agak maju ya, maksudnya sosok ini adalah salah satu penua di makam Di sini? ya, tapi dia itu tidak sosoknya itu udah tercampur gitu loh Mas. Jadi dia ini awalnya biasa tapi ditunggangin, bahasannya itu orang ketempelan. Jadi teman-teman Mas Yos ini sedang berusaha untuk terus melakukan komunikasi dengan sosok-sosok yang ada di sini, karena menurut informasi emang banyak yang sering nampak di sini. Jadi dulu kan tempat ini tuh belum ada lampunya. Nah sekarang mungkin karena dulu itu terlalu gelap, makanya dikasih lampu sekarang. Jadi teman-teman semuanya, kita pindah lokasi lagi ke pinggiran tol. Jadi kami tadi sempat ngobrol-ngobrol lagi sama warga setempat. Katanya di lokasi kami duduk ini dulunya ada mata air gitu. Jadi di sini dulu rawa. Terus warga sekitar itu sering menaruh semacam sesajen gitu, karena dianggap bahwa baturan ya namanya. Maturan. Karena dianggap tempat ini tuh sebagai tempat yang spesial lah mungkin ya kalau bisa dibilang. Karena di mata air itu kalau kadang sedang kondisi kemarau panjang, mata air itu tidak kering gitu. Terus ada isinya ikan dan segala macam. Terus menurut mitos dari warga, kalau kita ngambil sesuatu dari kubangan mata air itu bakal minta pulang, karena di kubangan itu banyak ikan gabus katanya. Jadi orang dilarang buat ngambil sesuatu di situ. Dulunya nih katanya nih ada sungai juga yang mengalir ke salah satu daerah, dan sajen-sajen itu dilarung ke situ gitu. Sebagai tanda inilah mungkin ya, sedekah bumi gitu mungkin istilahnya. Iya. Dan memang di tempat ini banyak ya mungkin ya Mas Sus ya. Kalau Mas Sus lihat di sini apa-apa aja yang satu lagi mungkin warga tadi itu ngomong kalau di sini tuh banyak sosok ular gitu. Sebenarnya sih yang paling dominan satu, ularnya ada, terus mungkin perawakannya kayak ratu gitu ya, pakai ya perhiasan mungkin kayak mahkota apa segala macam. Terus duduk aja Mas. Terus ada kerajaan juga mungkin di sini ya. ada cuman enggak terlalu nampak lah, mungkin ya biasanya ada ini kan penjaganya kan. Makanya saya tadi bilang Mas, penasaran saya tuh lebih kepada ketika tadi kita nyoba mediumisasi sedikit, cuman kayak kan tentunya mediumisasi kan pasti kita memilih ya kan, bukan disaring lah, mana yang bisa, mana yang bagus, dan mana yang bisa bercerita. Gerbangnya itu bukan di terowongan tadi, tapi di sini. di sini. Nah, lokasinya adalah yang ular itu tadi saya sambung. Yang ular itu tadi lidahnya panjang, sosoknya tuh lidahnya panjang, terus dia pakai mahkota. Terus ada juga yang sosok kembar tua, tapi saya ngelihatnya ada yang lagi duduk sambil kayak gini. Ntar
duduk bersila sambil begini. Jawara silat lah saya bilang kasarnya itu ya, di sebelah sana. Itu mungkin yang membuat tempat Ya, ini dekat. nggak ada rumah yang ini ya, yang Kan dibangun. karena dulunya kan rawa, dan lagi yang sosok yang kembar tadi itu ada yang salah satu duduk di atasnya batu lah, tempuran lah kasarnya, batu-batuan gitu kayak gini. Di sini banyak lah kalau yang di pohon pisang yang di belakang ini lurus tempatnya saya, mungkin Oh, lurus yang agak ini. ke sana, yaitu ada Mr. P lah yang biasanya muncul lah Yang kesannya. di terowongan itu. Kalau terowongan tadi kan Mr. Miski yang biasanya dia gelantungan lah, kalau kadang orang lewat tuh mungkin dinampain terus nyanyi segala macam, cuman Iya. kesannya tuh lebih ke sedih sama emosional. Sama balik lagi, ini udah masa lampau banget ya, maksudnya kayak kerajaan ini nih udah lampau gitu loh. Dan lagi di entah itu sebelah mana ada arus air juga, ada yang dari kerajaan itu. Arus maksudnya kayak pusatnya mungkin di sana di kerajaan itu, terus dialirin ke mungkin ke desa-desa atau ke wilayah-wilayah tertentu yang ke sana sini. Tapi sosok-sosok yang ada di sini nih, yang di kerajaan ini ibarat istilahnya tuh dia bersahabat gitu ya. Maksudnya nggak terlalu yang Frontal atau yang gimana lah. biasanya kan ada sosok kayak raja gitu sangar tapi dia negatif gitu. Kalau di sini kayaknya lebih welcome positif ya. suasananya enak, Ya, nyaman. Biasanya kan kalau malam-malam kan serem gitu kan. dingin apa segala, ini nggak kayak hangat apa segala macam, kayak disambut. Kalaupun idealnya misalkan di apa namanya kayak ada penolakan atau apa, pasti ada sesuatu lah yang menandakan itu. Cuman kasarnya kayak tadi, ya udah singgah aja, maksudnya singgah Silaturahmi aja. gitu ya. Silaturahmi di sini nggak masalah. Kita nggak bisa ke situ lagi. Di sini aja lah. Kalau ke sana nanti inilah takutnya nanti ngeganggu atau gimana. Terus sama gundukan itu tuh di sana tuh itu kayak tugu, bukan tugu ya, Kayak gerbangnya gitu. bukan gerbang juga, Atau penanda itu kan gitu. kayak suatu penanda arah jalan sih aku bilang. Soal agak maksudnya kayak bukan arah jalan ya, lebih kayak tugu gitulah mas. Tugu gitu satu di gundukan itu dulunya. Nah sama kalau lebih masuk ke sana tuh memang nampak lah nantilah kerajaan tuh kayak gimana. Terus sama denger aja dari tadi kayak lalu lalang inilah orang-orang lewat itu kan, dengar banyak suara tapi lebih ke kayak aktivitas manusia pada umumnya gitu lah kasarnya. Bisa mungkin nanti kita gambarkan ke teman-teman ya. Ya mungkin Gambaran kasarnya mungkin ya dicoret-coret. coret-coret nanti lah gampang. Visualisasinya dan segala macam. Jadi biar penonton juga bisa membayangkan atau bisa mengimajinasikan bahwa di sini tuh sosoknya seperti ini. Iya, dan nggak kasarnya nggak terlalu nerka-nerka lah ya. Dan apa ya? Sama ini di sini ini juga kalau misalkan nemu ular berwujud apapun itu nggak boleh diapa-apain. Tapi yang saya lihat itu biasanya kalau ular albino putih, tapi dia kan matanya merah umumnya, tapi ini bukan, lebih ke kuning oren lah gitu. Piton juga ada, tapi ini piton gede ya, setengah itu, setengah lagi enggak. Mungkin kasarnya entah dia mungkin penjaga atau gimana, atau sosok yang lain lah. Ada nggak yang bisa kita ajak komunikasi di sini? Mungkin ingin menceritakan sejarah dulunya gimana. Karena
tempat ini apa ya, kalau bisa dibilang punya cerita masa lalu yang unik gitu. Iya, cuman entah kenapa kayak Dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat itu hilang karena pembangunan jalan tol ini mungkin kan. namanya pembangunan itu kan pasti banyak lah Ada tempat-tempat yang digusur gitu kan. Ini lagi kayak gimana ya saya bilangnya, maksud gak kalau misalkan gini kayak lagi memang ramai tapi nggak apa-apa datang, cuman jangan terlalu bukan diusik ya, kasarnya lagi emang adem. diceritain boleh lah ya. Kalau diceritain boleh, lebih adem lah. Ada sesuatu yang biasanya dilakukan di hari ini, cuman saya nggak tahu itu seperti gimana bentukannya atau kegiatannya apa, cuman Pas di hari ini. Ini Ini hari apa? Hari Kamis ya. Kamis kan? Udah Kamis kan? Kamis ya? Iya. Oh iya udah lewat ya, Kamis lah. Adalah yang dilakuin di sini. Dan kalau munculin sosok, insya Allah ya, karena lebih baik kalau udah tempat seperti ini kayak lebih baik kita meminta daripada kita memaksa. Mau ini nggak? Mau apa? Meditasi dulu bentar. Atau gimana? Coba dengerin masnya dari lantun dan nanti ini, kira-kira denger nggak? Oh plastik. Kru kita terlalu kaget akan hal sesuatu. Mas coba ke arah ke gundukannya tadi mas. Nah gundukan itu tuh banyak orang lah, saya bilang lah di gundukan itu. Terus sama diarahin ke ininya mas, tolong mas, ke tuh. Kalau nggak kasat mata tuh kayak apa? Tadi ya? sih aku ngeliat ini ya, pas Apa tuh? pas kesini ada kayak 3 cahaya di atas gunungan itu naik ya. Iya makanya kan saya bilang Itu mas, apa itu? kok kayak mirip ada sisi, maksudnya kayak ular gitu. Itu ular kan saya kan bilang gitu karena kan ini gelap terus tercampur ini loh. Itu kan coba aren ke itu mas, itu kan yang gundukan batu itu di atasnya itu kan ada satu kayak pentolan batu itu loh mas. Iya. Kayak di belakang itu gitu loh. Ya, tadi ada 3 cahaya gitu. Nah Jadi teman-teman, kita semakin mendekat ke lokasi yang disebutkan tadi, bahwa di sini tuh ada mata air. Jadi mata airnya mungkin yang ini ya, yang kubangan ini. Ya. ini apa namanya, jalur-jalurnya ini yang ini nih, resort yang kayak gini nih, jalur airnya yang kayak gini mas, menuju ke sana. Dan itu kalau kita lurus nih sejajar sama posisi saya nih mas, lurus menghadap ke sana tuh itu bisa dibilang kayak pintu selamat datang. Itu gerbangnya gitu ya. Ya pintu selamat datang. Terus banyak juga yang disuruh ke sana cuman karena anginnya yang kita bikin ngantuk juga. Sebenarnya siapa? Kalau orang menganggap tempat ini tuh seram, sebenarnya tidak seseram apa yang dipikirkan ya. Benar. Justru tempat ini tuh membawa energi-energi yang positif mungkin, karena dari anginnya sepoi-sepoi enak, dari suasananya yang mungkin ya cocok lah buat tempat untuk meditasi dan segala macam. Iya. Dan mungkin memang dulu tempat ini mungkin dipakai sebagai tempat mediasi gitu ya. Mediasi ataupun ada beberapa orang juga yang belajar mengenal alam lah kasarnya. Tapi agak berat ya. Ya itu wajar lah. Kayak dipijitin guys, tapi agak sakit gitu, agak ngilu gitu. Ngilu dikit. Sama yang bikin saya kaget tuh setelah dari sini menghadap ke sebelah sini, itu tuh lumayan gede
depannya itu kurang enak untuk dilihat gitu. Ya, kayak bentuk tanah-tanah gitulah kasarnya. Kenapa? Berat mas? Kenapa? Masuk angin. Enggak, ini paling ini aja nih lagi kayak halo lagi selamat ngilu datang gitu. Kan dari tadi kan kayaknya kita kesini tuh kayak ya udah monggo mampir. Iya, karena kita kesini juga tuh sebenarnya tidak ada halangan sedikit pun gitu. Halangannya mungkin ya bukan halangan sih, tapi memang orang aktivitas di sini kan banyak, jadi kita banyak mengangkat video untuk memberikan orang jalan gitu. Tapi kalau di sini nih emang areanya agak sedikit privat karena ya, bisa dilihat kebun luas, bukan kebun sih, tanah lapang. Ya situ kebun. Ya itu ada kebun kayak kebun warga kayak. Ya, memang sih. Dan suasananya emang ini juga enak sih. Suasananya tuh enak lah kalau bisa dibilang untuk refreshing pikiran. Makanya kan Ya. tergantung niat juga sih. Kalau kita niatnya untuk mencari sesuatu dan untuk inilah lebih frontal dan apa lain, itu bahkan kesannya di sini tuh mungkin bukan ini ya adem atau gimana, lebih panas karena kan tergantung dirinya kita mau kesini tuh mau ngapain gitu kan. Makanya Soalnya tadi disambut tadi saya waktu enak dari lah. depan situ kayak ada yang gitu, sinilah katanya, mampirlah. Ya ada perasaan-perasaan itulah. Saya kan mungkin nggak punya kemampuan yang seperti Mas Yosi punya, tapi namanya manusia ya kita bisa merasakan lah mungkin. Karena kita hidup beda dimensi, tapi ada suatu ketika itu bisa merasakan yang seperti itu gitu. Mungkin kasarnya bukan kemampuan juga sih, lebih kayak ini ya, lebih umumnya tuh kayak panca indera lah. Karena saya nggak bisa ngelihat apa yang Mas Susi lihat, jadi saya hanya bisa ngerasain kalau ya tempat ini sangat welcome kepada kita gitu. Dan memang tempat ini punya sejarah panjang dulu ya, punya sejarah panjang. Ketika diajak coba untuk ceritain, Nggak ada penolakan gitu ya. nggak ada penolakan, cuman kitanya kayak ya udah kesana agak jauh. Cuman ini ya melihat dengan kondisi yang sekarang kan, kalau kesana takutnya itu punyanya warga atau Ya. apa. Takutnya kebunnya warga keinjek gitu. Iya, Besok kita dimarahi sama warga. lucu juga kan ini dimarah-marah sama warga kan gara-gara kayak Ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan oleh sosok-sosok ini Mas kepada penonton, mungkin kepada ya orang-orang yang hidup di zaman sekarang lah, karena kan kita dengan mereka ini mungkin hidup di beda zaman gitu. Mungkin zaman mereka lebih jauh di masa lalu. Ada nggak pesan-pesan yang mungkin yang mereka ingin sampaikan gitu? gini di bahasanya gimana bilangnya, modern budaya dengan zaman itu kan sangat berkesinambungan. Ya harusnya bisa saling beriringan Iya, jalannya. bisa saling mengingatkan. Cuman karena sejarah yang lampau itu satu mungkin nggak mau diceritain sama orang sekitar, yang kedua itu ada hal-hal tertentu yang ditutup-tutupi. Tapi seharusnya walaupun itu tertutupi, setidaknya tradisi itu tetap dijaga dengan kepercayaan masing-masing orang yang punya. Tentunya semua kepercayaan itu lebih kepada niat hati sanubari dengan kepada yang maha kuasa, mungkin melakukan sesuatu, mungkin kasarnya lebih kayak gitu aja, bukan dilupakan tapi terlupakan. Karena makin berkembangnya zaman lah. Nah maka dari itu kan kalau ada sejarah gini lebih hangat ceritanya ketimbang kita kayak mungkin lebih frontal atau segala macam gitu. Sebenarnya bisa kalau misalkan kita sarang untuk lama, cuman karena Kondisi jalanannya kondisi dan juga tadi warga sekitar kan ada pesan juga lah ya. Iya. Maka dari itu kita menghargai lah, saling menghargai. Yang penting kita kesini udah nurusin segala macam dan udah bilang lebih tepatnya mungkin kita angkat di podcast selanjutnya lah, atau mungkin ada cerita lain nanti kita sambungkan ke sini karena ini sangat berkesinambungan ke daerah sebelah sana.
Jadi mungkin cukup sekian dulu ya hari ini, karena pundak saya ini makin berat lama-lama nih. kayak apa ada yang pengen narik gitu gini ini tadi. Ya karena mungkin Pengen ditarik ke sana. Jadi agak berat yang Masnya ada bukan ada apa ya, kayak bisa bilang ada agak kemiripan. Ada agak kemiripan. Jangan mirip juga. Ya kan Jadi takut ini aku ya kan. berdasarkan fakta gitu ya. Ada salah satu kemiripan yang akhirnya kayak sini kayak mampirlah wahai saudaraku gitu. Iya, ini yang kirim kayak Ya, kayak pengen kayak pengen ke sana gitu. Mungkin ya menikmati alamnya dan segala macam, karena kan jarang kita temui di kota-kota besar suasana yang seperti ini, yang adem seperti ini. Ya mungkin kalau teman-teman di rumah mungkin ya dari video kita ngelihat teman-teman yang punya kemampuan lebih, indera keenam atau mata batin dan segala macam, melihat apa yang ada di sini, melihat apa yang tidak terlihat oleh saya dan Mas Yosi, mungkin bisa dijabarkan di komentar. Nanti mungkin kita bisa bahas di segmen ngobrol santai, apa ngopas ya, ngobrol ngosan ngobrol santai, ngopi santai gitu. ngopi santai. Sekarang udah jam berapa? Udah hampir subuh ya. Udah jam 2. Jam 2 ya. Mungkin iya. Mungkin penelusuran ataupun jalan-jalan malam kita akhiri di sini saja. Semoga teman-teman atau penonton semua tidak melupakan kebiasaan orang dulu gitu. Bisa kita tidak melakukan, minimal kita ingatlah apa yang pernah mereka lakukan dan kita saling menghargai. Karena kan ada manusia ataupun ada sebagian masyarakat yang mengetahui tentang kebiasaan tersebut tapi tidak ingin melakukannya. Itu nggak masalah sebenarnya, nggak masalah. Yang penting kita paham aja gitu. Oh dulu orang di sini itu ngapain, dulu orang cara menghargainya ngapain. Mungkin di zaman modern sekarang cara menghargai atau cara menghormati tempat-tempat yang dikeramatkan dulu itu sudah berbeda zaman. Makanya zaman dan modernisasi itu harus sejalan beriringan, budaya dan zaman itu harus berjalan seiringan walaupun sudah ada perbedaan tata cara gitu. Mungkin itu saja yang dari saya yang bisa saya sampaikan. Karena jangan lupa pamitan katanya. Iya, karena sedih juga misalnya kayak contohlah saya mungkin di zaman nenek moyang saya itu ada tradisi seperti ini tapi saya nggak lakuin. Tapi kita minimal tahu kalau dulu ada tradisi yang seperti ini, tujuannya seperti ini, fungsinya seperti ini. Walaupun kita tidak melakukannya, tapi pesan-pesan yang tersirat dari kebiasaan tersebut bisa kita dapat gitu. Karena perjalanan spiritual masing-masing orang dan masing-masing zaman itu mungkin sudah berbeda gitu. Karena sekarang zaman modernisasi mungkin kita cuma bisa mendapat cerita, bisa mendapat pesan, dan itu bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita dalam bermasyarakat gitu. Tentang norma-norma kehidupan di zaman dahulu, cara hidup orang dulu bagaimana, cara menghormati orang dulu bagaimana. Karena sekarang anak dan orang tua aja tuh sudah tidak ada batasan lagi dalam sisi berbicara gitu. Jadi norma-norma itu yang mungkin yang harus kita ingat walaupun kebiasaannya tidak kita lakukan gitu. Ada lagi Mas? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini dia ada yang mau ngomong tapi kayak malu-malu, jadi saya juga malu-malu Mas. Agak telat juga dia masuknya. Aduh. Sosoknya apa tuh yang mau ngomong? Kalau mau ngomong ya kita tambah durasi lagi bisa sebenarnya. Ya mumpung kita ada di sini, kalaupun ada yang pengen disampaikan ya disampaikanlah, karena besok atau lusa atau kapanpun. Sebenarnya dia cuma kayak ingin menceritakan sedikit aja, tapi karena kayak gini, wah ini aku dulu, kayak gitu jadinya. Aduh bingung nih yang mana. Enggak, kalau bisa ditarik aja satu, siapa yang dipilih gitu. Biar mereka nggak bertengkar juga gitu. Enggak, mereka maksudnya bertengkar ya dalam tanda kutip. Lanjut aja lah. Udah Mending next time karena
ada yang tudung, ada yang deng di depan, jangan. Bukan kita yang nggak mau, karena dari tadi kayak sebenarnya dia sih pengen diceritain sebenarnya. ya, cuma mungkin ada sesuatu yang jangan, Yang privat gitu ya. karena cerita itu mengandung apa, mengapa, dan sebab. Ada sesuatu kejadian, bukan kejadian ya, peristiwa yang saya bilang kelam Gerimis ya. dan mulai gerimis. Jadi oke, teman-teman mulai gerimis. Sepertinya kita memang disuruh pulang dulu sama alam. Pesan saya kalau ada tempat-tempat keramat seperti ini, kita harus rawat, kita harus jaga. Yap, betul. Walaupun kebiasaan itu tidak kita lakukan, minimal kita rawat tempatnya gitu. Sebagai penghormatan kita, sebagai bukti cinta kita kepada Alam, semesta, alam, dan yang maha kuasa. dan orang-orang sebelum kita gitu. Mungkin next time kita bakal kesini lagi karena masih banyak misteri yang bakal kita angkat di sini. Dan tempat ini memang agak seksi sih. Pesan saya kalau ada tempat keramat seperti ini ya janganlah digunakan sebagai tempat minta-minta dan segala macam. Ya kalau teman-teman mau minta sesuatu itu ya ke tempat ibadah gitu. Berdoa segala macam, jangan ke tempat-tempat seperti ini gitu. Itu aja pesan saya. Semoga perjalanan kita kali ini banyak membawa pesan positif dan dapat diterima oleh teman-teman semuanya. Cukup sekian dari saya dan Mas Yosi dan tim Stasiun Hantu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu rahayu. Check it out.